Bawaslu di masa non tahapan apa yang dilakukan begitu ya? Siap, Bu. Kira-kira pertanyaannya. Maka apa yang akan dilakukan oleh Bawaslu di masa non tahapan? Ya, siapkan pondasinya. Yang paling penting di masa non tahapan, kenapa orang sering tanya Bawaslu ngapain aja? Itu kan berarti pertanyaan itu menunjukkan orang sayang sama Bawaslu. Sama besarnya, sama pentingnya dengan apa yang harus dilakukan Bawaslu di masa tahapan. Sahabat-sahabatku sekalian, yang namanya Badan Pengawas Pemilu itu dia bekerja selama 5 tahun. Ketika dia itu ada dalam posisi permanen, yaitu Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten Kota. Maka selama 5 tahun itu tanggung jawabnya melekat. Di masa tahapan jelas, pemilu dan pilkada menjadi tanggung jawabnya, memastikan seluruh prosesnya itu tidak ada yang luput. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Bawaslu. Jumpa kembali di podcast Mata Arah Demokrasi Bawaslu Kota Banjar. Alhamdulillah pada kesempatan siang ini Bawaslu Kota Banjar mendapat kehormatan yaitu dengan hadirnya salah satu anggota Bawaslu Republik Indonesia, izin pimpinan kita, salah satu-satunya perempuan yang ada di Bawaslu Republik Indonesia. Selamat datang Ibu. Assalamualaikum, Wilujeng Sumping di Kota Banjar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ketemu dengan seluruh pemirsa yang ada di Kota Banjar. Ya, sahabat Bawaslu, pada kesempatan hari ini tentu ini merupakan suatu kehormatan dan kebanggaan bagi kami, Ibu. Ibu telah jauh-jauh datang kemari. Tentu banyak sekali yang ingin kami dapatkan dari Ibu, selain arahan, bimbingan, ataupun mungkin seputar bagaimana pengawasan Bawaslu di non tahapan ini dan sekaligus arahan serta bimbingannya. Mangga Ibu. Bawaslu di masa non tahapan apa yang dilakukan begitu ya? Siap, Bu. Kira-kira pertanyaannya. Maka apa yang akan dilakukan oleh Bawaslu di masa non tahapan? Sama besarnya, sama pentingnya dengan apa yang harus dilakukan Bawaslu di masa tahapan. Sahabat-sahabatku sekalian, yang namanya Badan Pengawas Pemilu itu dia bekerja selama 5 tahun. Ketika dia itu ada dalam posisi permanen, yaitu Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten Kota. Maka selama 5 tahun itu tanggung jawabnya melekat. Di masa tahapan jelas, pemilu dan pilkada menjadi tanggung jawabnya, memastikan seluruh prosesnya itu tidak ada yang luput, supaya seluruh prosesnya benar, hasilnya bisa dipercaya. Di masa non tahapan adalah masa yang sangat penting bagaimana cara mendorong partisipasi pengawasan itu kemudian mengalami peningkatan, kesadaran masyarakat soal pengetahuan demokrasi Indonesia mengalami peningkatan, sehingga nanti di momentum pemilu yang akan datang itu orang tidak lagi dari nol, tapi sudah siap untuk melakukan pengawasan secara mandiri di lingkungannya masing-masing. Salah satunya itu. Yang kedua adalah soal pengawasan PDPB. Itu ada dalam amanat Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang pemilu, di mana salah satu yang kemudian melekat adalah wajib bagi Bawaslu melakukan pengawasan terhadap pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan. Jadi itu gambaran soal betapa di masa non tahapan posisi Bawaslu itu tetap penting dan mempunyai peranan ya Bu. Dan tentunya banyak sekali pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat dengan cara program Bawaslu di non tahapan ini sudah bergulir dan sudah kita simak tadi dari arahan Ibu bahwa kita Bawaslu pada tanggal 24 November kemarin itu telah mendapatkan apresiasi berdasarkan dari rapat dengar pendapat bersama Komisi 2 bahwa itu Bawaslu itu mendapat penghargaan ataupun apresiasi dari adanya pengawasan partisipatif. Nah, hal ini tentu peranan perempuan di sini. Nah, bagaimana Ibu? Nih mohon maaf nih karena kita ke gender ya Bu ya. Peranan perempuan dalam pengawasan partisipatif itu seperti apa Bu gitu? Iya, pengawasan partisipatif itu artinya melibatkan perempuan juga melibatkan laki-laki. Yang namanya pengawasan partisipatif itu lintas jenis kelamin. Karena itu maka menjadi penting siapapun dia yang namanya warga negara Indonesia menjadi penting untuk terlibat. Apakah kemudian ada spesialisasi perempuan untuk didorong ruang yang lebih luas untuk melakukan pengawasan partisipatif? Iya, kenapa? Karena seringkali yang namanya demokrasi kita itu meninggalkan perempuan.
Bukan tanpa alasan perempuan tertinggal. Seringkali dia ditinggalkan dalam ruang-ruang diskusi soal demokrasi. Kenapa? Karena misalnya dianggap perempuan cukuplah ngurusin rumah Di aja. rumah saja, padahal Atau misalnya rapat-rapat atau diskusi-diskusi tidak ramah jamnya bagi Ya, perempuan, misalnya malam hari atau kemudian di saat perempuan masih melakukan aktivitas-aktivitas lain. Sehingga memang dalam ruang-ruang itu kemudian perempuan akses terhadap diskusi itu menjadi sangat terbatas. Maka dalam konteks inilah podcast Mata arah demokrasi. itu Bagaimana? juga harus bisa memberikan akses yang setara buat perempuan untuk terlibat dalam diskusi semacam ini. Baik, ini luar biasa ya Bu. Tentu menjadi pengalaman yang sangat berharga juga buat kami para perempuan-perempuan yang ingin juga ikut berkiprah dalam pengawasan terutama pada pelaksanaan pemilu mendatang. Mungkin persiapan-persiapan yang sekiranya sekarang harus kami siapkan nih apa saja di menjelang tahapan-tahapan di pemilu serentak tahun 2029 ini. Persiapannya adalah sama analoginya begini. Kalau kita ingin panen padi, kalau kita ingin punya beras yang bisa kita masak menjadi nasi yang terhidang di meja makan, maka dia tidak ujug-ujug ada nasi di atas meja makan. Dia akan ada prosesnya dulu sebelum menjadi nasi. Dia akan menjadi beras dulu, sebelum menjadi beras dia akan menjadi benih dulu ya. Maka sama seperti itu. Orang demokrasinya akan bagus kalau partisipasinya juga bagus. Partisipasi bagus itu tidak bisa langsung seperti membalikan telapak tangan. Orang harus diberikan dulu kesadarannya. Demokrasi itu apa sih? Apa dampaknya kalau demokrasi itu menjadi kesadaran semua orang? Apa efeknya kalau orang datang ke TPS milih? Apa efeknya kalau orang melaporkan kalau terjadi kecurangan? Apa efeknya kalau orang kemudian milihnya asal-asalan? Nah, pengetahuan-pengetahuan semacam itu tidak bisa ujug-ujug jadi. Ada proses menanam kesadaran. Iya. Kapan menanam kesadaran? Di masa non-tahapan. Jadi sahabat-sahabatku sekalian, di masa non-tahapan ini adalah masanya kita melakukan penguatan pengetahuan. Melakukan diskusi-diskusi penguatan akan apa itu demokrasi yang ada di lingkungan kita. Apa sih inti demokrasi? Inti demokrasi adalah keberanian menentukan pilihan. Nah, keberanian menentukan pilihan itu harus diberikan fondasi pengetahuan yang kuat. Kapan? Ya sekarang. Supaya nanti saat pemilu 2029 orang sudah tahu apa Udah siap gitu ya Bu ya. Iya. mau milih apa, dengan cara bagaimana, dan apa dampaknya gitu. Jadi masa ini tuh masa yang sangat penting. Dan kita harus hadir di situ. Jadi tidak bisa dikatakan bahwa untuk Bawaslu itu kalau non pemilu apa kerjanya, tidak bisa. Ternyata masih banyak yang bisa dikerjakan oleh Bawaslu. Justru tahap-tahapan penting inilah mungkin ya Bu menjelang tahapan pemilu, dan di Bawaslu tahapan ini menjadi tolak ukur utama ya bagaimana keberhasilan kita menanamkan pada setiap warga tentang apa itu demokrasi dan bagaimana cara memilih, bagaimana pula kita harus berpartisipasi dalam pemilu partisipatif. Luar biasa ya Bu. Tentu ini sangat gimana ya Bu buat kami ya sebagai perempuan merasa dihargai dan merasa bangga gitu kalau kami sekarang punya ruang ya di Bawaslu itu ternyata punya ruang. Tidak seperti dikatakan orang zaman dulu kalau perempuan hanya cukup ngerendos saja di rumah gitu Bu. Sekarang yang ngerendos teman-teman laki-laki Malah sep yang enak-enak. enak juga tuh rendosannya. Iya. Ya itulah sahabat Bawaslu, bincang-bincang kita tentu ini sangat bahagia sekali ya Bu ya, sangat berharga buat kami. Kedatangan Ibu, kehadiran Ibu di sini membuat kami semakin bersemangat menuju pemilu 2009 nanti dengan kebersamaan tentunya sinergitas juga dengan lintas sektor. Kami di sini selalu bekerja sama, bagaimanapun kehadiran kami tentu tidak hanya untuk pemilu saja, tetapi kita juga harus eksis dalam tahapan-tahapan non pemilu. Ya, siapkan pondasinya. Yang paling penting di masa non tahapan, kenapa orang sering tanya Bawaslu ngapain aja? Itu kan berarti pertanyaan itu menunjukkan orang sayang sama Bawaslu. Alhamdulillah ya Bu, ada perhatian berarti. Kalau bahkan orang tidak bertanya Bawaslu ngapain, kita patut sedih. Berarti orang tidak punya perhatian. Sepanjang orang masih mempertanyakan Bawaslu, kalau saya, berarti orang masih memberi perhatian. Karena itu sahabat-sahabatku sekalian, sahabat podcastnya Bawaslu Kota Banjar,
Kalau kalian penasaran apa aja yang dilakukan oleh Bawaslu di masa non tahapan, jangan sungkan datang ke kantor Bawaslu Kota Banjar. Lihat akun media sosialnya, pelajari apa informasi yang ada di dalamnya. Kalau ternyata informasinya nggak update, kalian boleh tanya, boleh tagih ngapain aja nih Bawaslu. Kalau itu tidak cukup, datang ke kantornya karena Bawaslu ini lembaga publik. Salah satu kewajiban Bawaslu adalah memberikan informasi apa yang itu menjadi kepentingan publik. Ini kewajiban kita loh. Karena itu kantor Bawaslu harus terbuka. Untuk publik, tentu saja di jam kerja. Jadi silakan ya akses ya. Gitu ya. Siap ya. Kemudian juga ada lagi ya Bu, misalnya kan terkadang ya masyarakat itu merasa diri gimana ya kalau mau masuk ke Bawaslu memang suka ragu-ragu gitu. Tapi juga apabila ada di medsos gitu mungkin kita bisa memberikan informasi-informasi selain mereka untuk memberikan ruang kepada mereka yang enggan ataupun hadir ke sini karena jauh jaraknya, akhirnya kita juga memberikan informasi-informasi lewat media sosial. Ya, karena kita kan memudahkan. Ya, karena kita jangan lupa sahabat-sahabat Bawaslu bahwa media sosial kita itu ada di TikTok, ada di Facebook, juga ada di Instagram, ada di YouTube. Nah, silahkan mungkin mohon di like, follow, dan subscribe, komentar juga itu ya yang paling penting. Karena bagaimana itu menjaga eksistensinya Bawaslu, bahwa Bawaslu dimanapun berada itu selalu ada eksis. Begitu mungkin Ibu. Okay. Ibu barangkali masih ada yang disampaikan buat kami khususnya di Bawaslu Kota Banjar. Ya, Bawaslu Kota Banjar ini adalah situasi yang menarik ya di masa non tahapan kali ini. Di tahun 2025 di mana kita ada di penghujung tahun, ini kan menjadi bulan terakhir di 2025, maka menjadi penting Bawaslu Kota Banjar untuk merefleksikan apa saja yang menjadi capaian Bawaslu sepanjang tahun 2025 supaya nanti di tahun 2026 orang bilang adalah tahun politik. Kenapa tahun politik? Karena di situ akan kita lalui proses revisi Undang-Undang Pemilu, kemudian akan ada proses revisi Undang-Undang yang sangat berkenaan dengan proses demokrasi kita. Maka berbagai masukan, input masyarakat termasuk refleksi dari kita sebagai pengawas pemilu itu menjadi penting untuk diberikan catatan. Nah, silakan refleksikan apa capaian Bawaslu sepanjang 2025 sehingga nanti kita menjadi tahu apa yang harus kita lakukan di 2026. Apa yang kita lakukan di 2026 haruslah tepat dengan kebutuhan, haruslah tepat dengan keinginan kita mewujudkan pemilu yang lebih baik di masa yang akan datang. Siap Ibu, terima kasih, hatur nuhun sekali. Nah sahabat Bawaslu, demikian bincang-bincang kita singkat, walaupun singkat, padat, jelas, dan tentu banyak sekali manfaatnya. Dari perbincangan kita kali ini dapat kita tarik kesimpulan bahwa Bawaslu selalu ada untuk kita semuanya. Tidak hanya berada di dalam tahapan pemilu, tapi juga tahapan non-pemilu. Bahwa Bawaslu akan selalu mengawasi bersama masyarakat, bersama rakyat, awasi pemilu, bersama Bawaslu, tegakkan keadilan pemilu. Persiapan di tahun 2000 untuk program tahun 2026 tentunya berawal dari bagaimana kita merefleksikan kegiatan-kegiatan di tahun 2025. Terima kasih sahabat Bawaslu sudah hadir bersama kami di podcast Mata Arah Demokrasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam awas. Salam awas.